Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meja Norman Asyari dari Pengjas 5C NIM 1807340. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu tentang demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Yang pertama ada demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Cara menanganinya yaitu berikan kompres air hangat. Kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Yang ketiga, berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Yang keempat, hindari pakaian berlapis, selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu tubuh dengan udara. Yang keempat, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Selanjutnya, yang kedua ada kejang. Kejang merupakan gangguan listrik pada sistem otak yang terjadi secara tiba-tiba atau alat gerak akibat kontraksi dan atau reaksi otot yang tidak terkendali. Penyebab kejang yaitu terjadi karena epilepsi, hipoglikemi, keracunan alkohol atau keracunan obat, stroke, demam. Kalau demam terjadi umumnya kepada anak-anak. Yang terakhir ada infeksi. Pertolongan pertama pada korban kejang. Yang pertama itu secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah jangan melawan kejang, jangan berusaha menyumpal mulut, jaga pernapasan, hindari dari bahaya di sekitar. Yang ketiga ada epilepsi atau anyan. Anyan merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala dan tanda-tanda anyan atau epilepsi. Yang pertama yaitu jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sianosis. Yang ketiga, gerakan kejang otot. Yang keempat, mulut berbuih. Yang kelima, setelah kejang biasanya kelelahan. Selanjutnya yaitu cara ketika anak mengalami epilepsi, kita jangan panik. Pastikan dia dalam keadaan yang nyaman, jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga dan perabot rumah. Setelah itu, baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Jangan memasukkan kondisi ini dapat menghambat jalan napas. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa anak ke IGD, rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Biarkanlah dia beristirahat. Hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Yang keempat ada pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Gejala dan tanda-tanda terjadinya pingsan. Yang pertama, perasaan linglung. Yang kedua, pandangan berkunang-kunang. Yang ketiga, lemas keluar keringat dingin. Yang keempat, menguap. Yang kelima, kurang respon. Yang keenam, denyut nadi lambat. Pertolongan pada pingsan yang pertama yaitu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Yang kedua, baringkan penderita, bila pucat tungkai ditinggikan. Yang ketiga, periksa respon penderita. Yang keempat, longgarkan pakaian atau yang terikat pada bagian tubuh. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Bila pulih, sarankan posisi recovery. Yang terakhir, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Sekian dari saya penjelasan mengenai kedaruratan medis 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.